Pancasila lahir dalam masa persiapan kemerdekaan saat PPUPKI dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945. Dalam sidang 29 Mei hingga 1 Juni muncul berbagai usulan dasar negara. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila, 5 nilai dasar yang digali dari budaya bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Setelahnya, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Namun, untuk menjaga persatuan nasional, sila pertama disesuaikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus. Pancasila pun resmi menjadi dasar negara yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Tantangan awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila langsung diuji. Berbagai pemberontakan muncul, seperti pemberontakan PKI di Madiun dan DITII di berbagai daerah. Mereka ingin mengganti ideologi negara kita dengan paham lain, seperti komunisme atau konsep negara agama. Namun, bangsa Indonesia tak goyah. Kita bersatu padu mempertahankan negara ini. Bung Karno dalam pidatonya dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah jalan tengah yang mampu mengayomi semua perbedaan dan menjadi alat pemersatu bangsa. Sejak awal, Pancasila telah terbukti menjadi benteng yang kokoh melawan berbagai ancaman ideologis. Ia adalah dasar kita, penjaga persatuan, dan penuntun kita untuk maju sebagai bangsa. Pada era Orde Baru, Pancasila dipolitikasi. Masuk era Orde Baru, Pancasila tetap digaungkan tetapi dipolitisasi. Lewat program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan cara indoktrinatif. Masyarakat diwajibkan menghafal tanpa memahami maknanya secara kritis. Akibatnya, Pancasila mulai dilihat sebagai alat kekuasaan, bukan falsafat kehidupan. Roh Pancasila yang terbuka dan demokratis berubah menjadi dogma yang membatasi kritik. Ini menjadi pembelajaran penting. Nilai luhur bisa kehilangan makna jika disalahgunakan. Nah, jadi yang kelima ada reformasi. Pancasila diambang lupa. Visualnya yaitu demonstrasi 1998, kerusuhan, grafis isu SARA, dan radikalisme. Reformasi 1998 membuka babak baru, yaitu demokrasi dan kebebasan berekspresi. Tapi, ada konsekuensinya. Di tengah euforia kebebasan, Pancasila mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Radikalisme tumbuh, intoleransi menguat, dan masyarakat terpolarisasi oleh isu SARA. Banyak yang lupa bahwa Pancasila adalah perisai bersama di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Disinilah kita mulai sadar bahwa Pancasila bukan hanya untuk masa lalu, tapi sangat penting untuk masa yang akan datang. Saat ideologi lain mencoba masuk, Pancasila harus kembali kita hidupkan, bukan sekedar diperingati. Pancasila di era digital. Kini, kita hidup di era digital. Di satu sisi, informasi menyebar cepat, tapi di sisi lain, hoax dan ujaran kebencian juga tumbuh subur. Polarisasi politik makin tajam. Tantangan baru muncul menjaga semangat Pancasila di dunia maya. Tapi jangan pesimis, media sosial juga bisa menjadi alat perjuangan. Banyak ada muda yang membuat konten toleransi, kampanye kebinekaan, dan mengajak berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila secara kreatif. Era digital menuntut kita jadi agen perubahan, bukan korban pemecahan. Pendidikan sebagai tulang punggung Pancasila. Dalam konteks pendidikan Pancasila, pendidikan karakter berarti upaya optimal untuk menemukan karakter-karakter utama pada diri peserta didik yang sejalan ataupun relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Tujuannya agar peserta didik benar-benar memahami makna karakter, menghayati alasan perlunya karakter dimiliki, dan mengaplikasikan karakter dalam interaksi, posisi, dan peran sosial yang mereka jalankan di sekolah maupun di luar sekolah. Implementasi dari pendidikan karakter di Indonesia itu bersumber pada Pancasila yang selama ini menjadi dasar penting. Adapun pengembangan dari pendidikan karakter dipandu dengan buku dari pemerintah yang selanjutnya diolah lebih mendalam oleh sekolah masing-masing yang menguasai keadaan secara langsung. Maka dari itu, tidak mengherankan jika implementasi pendidikan karakter di tiap sekolah memiliki wacana dan praktik yang berbeda-beda karena keadaan yang tiap sekolah juga itu dimiliki berbeda-beda. Pancasila juga hidup di tengah masyarakat. Kami tidak berbicara tentang teori, tetapi praktik seperti kerja bakti lintas agama, sumbangan untuk tetangga, dan saling menjaga keamanan kampung. Disinilah gotong royong dan persatuan hidup dalam bentuk paling nyata. Ini bukti bahwa Pancasila tidak perlu dipaksakan, namun ia akan tumbuh lewat rasa peduli dan solidaritas. Dari kampung ke kota, Pancasila akan kuat kalau rakyatnya saling jaga dan tolong-menolong. Yang terakhir yaitu tantangan di masa depan. Tantangan kita kini bukan hanya ideologi asing, tapi juga masalah dalam negeri seperti ketimpangan sosial, polarisasi politik, dan krisis kepercayaan pada institusi. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa memecah bangsa. Kita harus kembali ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan publik harus berkeadilan, distribusi ekonomi harus merata. Pancasila tidak cukup hanya diajarkan, harus dijadikan prinsip dan membuat keputusan. Pancasila adalah solusi, bukan sekedar simbol. Eksistensi Pancasila tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Ia akan hidup kalau kita wujudkan dalam tindakan di rumah, di sekolah, di dunia maya, dan di masyarakat. Mulailah dari diri sendiri, karena seperti kata Bung Karno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang telah lama berurat berakar dalam masyarakat kita. Mari kita rawat dan terus hidupkan Pancasila untuk Indonesia yang damai, adil, dan bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.